Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 23 kasus penyebaran hantavirus yang ditemukan di Indonesia sejak 2024 hingga 2026. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, dari total 23 kasus, 3 kasus diantaranya meninggal dunia. Artinya case fatality rare hantavirus Indonesia mencapai 13%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan edukasi kepada petugas kasih bernama Elia Diarsita. Dengan kami, saya Devina Claudia, prasetyo dengan NIM 2461318. Setarakan saya Erika Aulia Inawan dengan NIM 24613188. Saya Siti Lanila Putri dengan NIM 24613173. Saya Zaskia Udat Ramadhani Hadi dengan NIM 24613180. Dan saya Adinda Kalia Selatan dengan NIM 22613105. Baik, Kak Elia sebelumnya tahu nggak sih apa itu hantavirus? Nggak tahu. Baik, kita akan memberikan Kak Elia tentang hantavirus. Kenali dulu sebelum kita terkena. Baik, hantavirus itu merupakan famili dari hantavirus yang dimana itu disebabkan oleh tikus, yaitu tikus-tikus liar. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, itu berupa jenis-jenis patogennya. Boleh untuk Kak Dinda dijelaskan? Untuk jenis patogennya itu hantavirus merupakan kelompok virus RNA antiviral negatif yang termasuk dalam famili Hantaviridae. Ini dapat menyebabkan 2 penyakit berat pada manusia, yaitu HPS atau hantavirus pulmonale syndrome, yaitu infeksi berat yang menyerang dan menyebabkan gangguan pada paru-paru. Dan yang kedua yaitu HFES atau hemorrhagic fever with renal syndrome, yaitu infeksi yang menyebabkan demam berdarah tinggi dan gangguan akut pada ginjal. Baik, selanjutnya Kak Dinda akan dari sama saya, yaitu cara penularannya. Gimana cara menular itu ada banyak banget macamnya. Itu ada melalui inhalasi, misalnya kayak dari udara. Kayak kakak udara sudah terkontaminasi kayak feses alveolar yang sudah terkena oleh tikus. Nah, yang kedua adalah kakak mengonsumsi makanan atau minuman itu yang sudah terkontaminasi oleh virusnya. Terus yang ketiga adalah kontak fisik, yang dimana kakak misalkan menyentuh benda, itu benda tersebut sudah terkontaminasi, kemudian kakak itu sentuh ke bagian mata, hidung ataupun mulut. Nah, yang keempat itu adalah gigitan. Tapi untuk gigitan ini tuh jarang sekali terjadi. Ini tuh berupa terkena gigitan tikus yang sudah terinfeksi. Nah, selanjutnya itu adalah tempat-tempat yang beresiko tinggi terhadap hantavirus, dan dimana itu ada area rumah. Nah, area rumah itu tuh seperti loteng, gudang, ataupun rumah yang jarang dibersihkan, itu dapat memicu hantavirus itu muncul. Nah, yang kedua itu adalah area perkebunan ataupun pertanian, seperti lumbung padi dan juga hewan ternak. Nah, yang ketiga itu adalah area perkemahan atau hutan, yang dimana seperti area perkemahan, habis itu ada hutan, dan tempat-tempat yang beresiko tinggi terhadap adanya tikus yang sudah terinfeksi. Baik, di sini ada gejala dan risiko yang mungkin akan terjadi. Yang pertama tuh biasanya demam, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, dan diare, batuk, sesak nafas, terus ada gangguan fungsi ginjal. Risiko dan komplikasinya itu biasanya gagal nafas akut, edema paru, yaitu cairan di paru-paru. Ada gagal ginjal akut, shock akibat tekanan darah rendah, pendarahan, dan kematian pada kasus berat. Selanjutnya ada penanganan. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan perawatan sportif, yaitu dengan istirahat yang cukup, asupan cairan yang cukup, pengobatan gejala sesuai dengan keluhan, sama pemantauan kondisi pasien. Yang kedua ada dukungan pernafasan untuk HPS, hantavirus pulmonale syndrome, itu bisa dengan bantuan oksigen atau intubasi. Yang ketiga ada dengan perawatan fungsi ginjal untuk HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome, itu dapat dengan dialisis yang berfungsi untuk membantu menyaring racun dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama itu dengan mengendalikan populasi tikus dengan menutup akses tikus ke rumah dan menghilangkan sumber makanan si tikus. Yang kedua ada menghindari kontak langsung dengan tikus dan kotorannya dengan menghindari urin, air liur, kotoran tikus, dan jika kontak dengan tikus itu tidak dapat dihindari, maka dapat menggunakan disinfektan dan sarung tangan. Cara pencegahannya juga dengan cara membersihkan tempat yang lama tidak dipakai, kelola sampah dengan benar. Terus lindungi makanan dan minuman dengan menyimpan dalam wadah tertutup dan terlindung. Dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh bagian tubuh saat tangan kotor, dan menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya itu ada hantavirus adalah ancaman nyata yang bisa dicegah dengan langkah yang sederhana, yaitu jaga kebersihan rumah, hindari kontak dengan tikus dan kotorannya, serta segera periksakan diri ke tenaga kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, atau sesak nafas setelah berada di area berisiko. Karena kesehatan keluarga adalah tanggung jawab kita bersama. Kenali, cegah, dan lindungi sejak dini. Baik, Kak Elia, setelah kita jelaskan tentang hantavirus dari jenis patogennya, cara penularannya, penanganannya, dan pencegahannya, ada nggak sih dari Kak Elia ingin ditanyakan atau dikurang pahami biar kita dapat memberikan informasi lagi? Jadi saya menanya, apakah hewan peliharaan seperti kucing atau anjing bisa menularkan hantavirus? Kalau kucing atau anjing yang biasanya hewan peliharaan itu tidak diketahui secara pasti bisa menularkan virus apa enggak ke manusia. Tapi kalau kucing atau anjing yang liar, yang suka berburu itu bisa saja menularkan hantavirus masuk ke dalam rumah.
Baik deh, Kelia ada yang ingin dipertanyakan lagi? Udah cukup jelas. Terima kasih Kelia sudah mengganggu waktunya.